Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgal Fahmi Yahya dengan NIM 2212401336 dari kelas TIF C. Di video ini, saya akan menjelaskan proses pengolahan data menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai bagian dari tugas mata kuliah data mining. Dataset yang saya gunakan adalah data jumlah tenaga kerja di BAMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Datanya tersendiri ada kolom kode, provinsi, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode desa, desa, nama BUMDes, tenaga kerja. Ada 8 ya. Video ini tuh akan membahas mulai dari tahap upload data, pembersihan data atau preprocessing, visualisasi, hingga proses clustering menggunakan algoritma K-means. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Kita menggunakan Google Colabs ya untuk menjalankan programnya. Yang pertama itu ada step pertama itu ada import library yaitu untuk mengimpor semua library-nya. Yang pertama itu ada Pandas. Ini tuh digunakan untuk membaca dan memproses data berbentuk tabel seperti CSV atau Excel. Dengan Pandas ini kita bisa menampilkan, menghapus atau memodifikasi kolom dan baris secara efisien. Ada NumPy, juga ada Matplotlib, ada Seaborn. Ini ada juga untuk Kaminsnya, ini ada standar colornya untuk preprocessing. Oke, lanjut ke step kedua. Itu untuk mengupload file CSV dari lokal ini, untuk memilih file CSV yang akan kita gunakan. Itu tadi ya, file jumlah tenaga kerja di badan usaha milik desa ini. Yang ketiga ini ada load dataset. Setelah file berhasil diunggah itu, langkah ketiga itu membaca file CSV tersebut ke dalam program menggunakan perintah pdread CSV. Ini perintahnya. Data itu disimpan ke variabel df. Saya juga membersihkan nama kolom dari spasi menggunakan df column ini perintahnya agar tidak error saat proses selanjutnya. Step keempat itu ada cek struktur dan missing value. Di sini itu mengecek struktur data, ini df info ini untuk mengecek struktur data. Saya gunakan untuk mengecek strukturnya dan untuk mengecek value yang missing ini untuk perintahnya ini. Yang nantinya akan menampilkan struktur data seperti ini. Sama ya seperti tadi ada 8 ini. Ada kode provinsi, provinsi, kabupaten, kecamatan, kode desa, desa, nama BUMDesa dan tenaga kerjanya ini. Jumlah missing value-nya itu ada ini, kode provinsi ada 2 dan sampai ada tenaga kerja, kita fokus pada tenaga kerja itu ada 6.959 ini missing value-nya. Untuk step kelimanya sendiri itu ada membersihkan data dengan mengisi nilai yang hilang pada kolom tenaga kerja. Saya itu menghitung nilai median terlebih dahulu ya, lalu mengisinya menggunakan fungsi nilai. Sebelum dan sesudah pengisian itu saya tampilkan jumlah missing value untuk memastikan bahwa datanya itu sudah bersih. Dan ini hasilnya itu ada median tenaga kerja itu 4.0, missing sebelum diisi itu ada di 6.959, setelah diisi itu 0, ini tandanya berhasil ya. Untuk step keenamnya itu saya membuat untuk step keenam ini menunjukkan visualisasi distribusi tenaga kerja. Ini untuk versi yang full datanya ini. Untuk menampilkan histogram itu langsung melihat frekuensi BUMDes berdasarkan jumlah tenaganya sekaligus mengidentifikasi adanya outlier yang mempengaruhi distribusi umum. Yang nantinya itu akan memunculkan visualisasi seperti ini. Kita histogram distribusi jumlah tenaga kerja pada seluruh data BUMDes ini. Terlihat ini jelas bahwa mayoritas BUMDes memiliki jumlah tenaga kerja yang sangat kecil ini.
dengan puncak tertinggi di rentang nilai yang sangat rendah yaitu di bawah 100 orang. Subuh X itu menandakan jumlah tenaga kerja dan subuh Y itu menunjukkan berapa banyak BUMDes yang memiliki jumlah tenaga kerja tersebut ya. Namun ini jika kita perhatikan bagian kanan grafik ini nilai-nilai ekstrim atau outlier itu BUMDesnya itu dengan tenaga kerja yang sangat besar itu bahkan mencapai lebih dari 60.000 ya ini ya. Meskipun jumlahnya sangat sedikit, data ini mempengaruhi skala grafik ya secara signifikan. Karena outliernya ini sangat ekstrim, menyebabkan data di bagian kiri menjadi sangat padat dan sulit dianalisis ini secara keseluruhan. Oleh karena itu langkah selanjutnya saya membuat dua versi histogram tambahan yaitu untuk versi untuk data yang difilter agar kurang lebih itu 100 tenaga kerja dan satu lagi itu dalam skala logaritmik supaya distribusi datanya itu bisa divisualisasikan dengan lebih adil. Untuk selanjutnya ini ada filter untuk kurang lebih 100 tenaga kerja karena sebelumnya mengandung outlier, saya tampilkan versi kedua dengan memfilter hanya BUMDes yang memiliki kurang lebih 100 tenaga kerja. Hasilnya itu didistribusi jadi lebih jelas terlihat dan kita bisa memahami pola utama itu tanpa gangguan dari nilai yang ekstrim. Di sini kita bisa lihat visualisasi grafiknya ini menampilkan distribusi jumlah tenaga kerja BUMDes dengan memfilter hanya data yang memiliki tenaga kerja kurang dari atau sama dengan 100 orang ini. Langkah ini tuh saya ambil untuk menghindari distorsi akibat oleh outlier atau nilai-nilai ekstrim yang sangat tinggi yang kita lihat sebelumnya pada grafik full data di atas ini ya. Di sini juga kita bisa melihat bentuk distribusi yang jauh lebih jelas ya ini dan detail. Tampak bahwa sebagian besar BUMDes itu memiliki tenaga kerja antara 1 hingga 10 orang. Bahkan lonjakan tertinggi terjadi pada jumlah tenaga kerja yang sekitar 5 sampai 7 orang ya. Seiring mengikuti jumlah tenaga kerja, jumlah BUMDes dengan tenaga kerja besar cenderung menurun drastis ini. Grafiknya kita bisa lihat. Distribusi ini tuh menunjukkan bahwa mayoritas BUMDes di Indonesia masih tergolong kecil dari jumlah sumber daya manusia yang memungkinkan menggambarkan skala operasi yang masih terbatas. Gambar ini juga jauh lebih representatif ya untuk menggambarkan kondisi umum BUMDes karena tidak terganggu oleh data yang ekstrim seperti yang di atas. Untuk yang log scale ini versi ketiganya ya, menampilkan histogram dalam skala logaritmik. Tujuannya itu untuk menampilkan data secara lebih seimbang. Ya, karena selisih besar antara jumlah tenaga kerja terkecil dan terbesar dengan skala log itu pola distribusi lebih terbaca tanpa perlu menghapus outline ya. Ini ya visualisasinya itu. Grafik ini tuh menunjukkan versi ketiga dari visualisasi distribusi jumlah tenaga kerja BUMDes. Namun kali ini menggunakan skala logaritmik pada sumbu X. Skala logaritmik itu berguna ketika data memiliki sebaran yang sangat lebar nih, untuk terdapat nilai-nilai outlier yang sangat ekstrim. Dalam kondisi ini tuh jumlah tenaga kerja pada BUMDes bisa berkisar dari 1 orang hingga puluhan ribu, sehingga visualisasi linear bisa akan sangat timpang nih ya. Dengan menerapkan log scale ini, kita bisa melihat pola distribusi data dengan lebih seimbang dan menyeluruh. Nilai-nilai kecil pun tetap terlihat detail, sementara nilai-nilai besar tidak lagi. Menekankan grafik ke kiri seperti pada grafik full sebelumnya seperti ini ya. Dari grafik ini juga kita dapat melihat bahwa mayoritas BUMDes berada di rentang tenaga kerja yang kecil karena puncak distribusinya masih berada di sisi kiri grafik ya ini. Namun berkata skala log, distribusi yang sebelumnya tampak tertumpuk di angka kecil. Sekarang itu lebih terbuka ya nih dan lebih terbaca. Kita bisa melihat bahwa data memiliki distribusi yang sangat tidak merata dan menunjukkan adanya skew ke arah kanan ya ini. Fatly skewed ini turun ya ini. Simpelnya itu pengguna skala logaritmik ini membantu kita memahami bahwa sebagian besar BUMDes
usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja minimal, tapi ada pula sedikit BUMDes skala besar yang sangat menonjol ya. Untuk step setuju ini ada clustering dengan K-means ya ini. Di langkah ketujuh itu saya mulai proses clustering. Pertama itu saya ambil kolom numerik yaitu tenaga kerja. Ini ya perintahnya. Lalu melakukan standarisasi menggunakan standar scaler. Ini standar scaler ini. Scaling ini penting ya agar ada berada dalam skala yang sama sebelum dimasukkan ke algoritma K-means. Agar hasilnya itu pengelompokannya itu lebih akurat. Untuk yang step 8 ini step Elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal ya. Di langkah ini tuh untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Caranya itu saya hitung nilai SSE dari jumlah cluster 1 sampai 9, lalu memplotnya titik sikunya itu pada grafik menunjukkan jumlah cluster terbaik yaitu saat penurunan SSE mulai terlambat, titik tersebut itu akan digunakan untuk proses clustering berikutnya. Ini untuk visualisasinya gambarnya itu seperti ini ya. Menentukan jumlah cluster yang paling optimal sebelumnya kita melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-means ya. Grafik ini juga sumbu X itu menunjukkan jumlah cluster yang dicoba yaitu dari 1 sampai 9, sementara sumbu Y itu menunjukkan nilai SSE yaitu jumlah kuadrat jarak tiap titik data itu terhadap pusatnya itu klasternya itu masing-masing. Prinsip dari metode elbow ini sendiri itu di mana mencari titik penurunan nilai SSE mulai melambat secara signifikan seperti membentuk sudut siku-siku atau siku-siku titik seperti ini. Ini menandakan ini jumlah klaster optimal karena setelah titik tersebut itu penambahan jumlah klaster tidak memberikan pengurangan SSE yang signifikan. Ini seperti ini ya. Dari grafik ini juga terlihat jelas bahwa penurunan SSE yang sangat tajam terjadi itu dari klaster 1, 2. Ini klaster 1 ke 2 itu sangat tajam ya. Dengan kata lain itu dua klaster cukup mempresentasikan variasi utama dalam data jumlah tenaga kerja di BUMDes ini. Setelah mengetahui jumlah klaster optimal, langkah selanjutnya itu ada untuk melakukan proses K-means clustering dengan jumlah klaster sebanyak 2 dan menganalisis hasil klasternya ya. Untuk stepnya itu kita lakukan langkah untuk menjalankan K-means dengan 3 klaster. Setiap BUMDes itu dalam data akan otomatis dikelompokkan ke dalam klaster 0, 1 atau 2 berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Hasilnya itu saya simpan ke kolom baru itu namanya klaster ya, ini disimpan di kolom klaster. Selanjutnya itu kita menampilkan hasil clustering. Ini untuk menampilkan hasil clustering ini kita menggunakan box plot ya. Grafik ini itu nantinya akan menunjukkan jumlah tenaga kerja di setiap klaster. Dari sini kita bisa melihat perbedaan karakteristik antar klaster seperti mana yang terdiri dari BUMDes kecil, menengah, atau berdasarkan jumlah tenaga kerjanya. Dari gambar ini juga kita bisa melihat algoritma kami sebelumnya itu telah ditentukan jumlah optimalnya yaitu 3 klaster berdasarkan metode Elbow. Ini dari ini juga kita bisa memperlihatkan distribusi jumlah tenaga kerja di setiap klaster. Pada sumbu X itu kita memiliki 3 klaster, 0, 1, klasternya itu 0, 1, dan 2 ya. Ini 0, 1, dan 2. Sedangkan sumbu Y jumlah tenaga kerja yang pada masing-masing BUMDes-nya. Dari visualisasi ini tuh kita bisa melihat bahwa klaster 1 memiliki nilai tenaga kerja yang jauh lebih tinggi ya dibandingkan 2 klaster lainnya. Bahkan nilai tengah median dari klaster ini tuh ada angka puluhan ribu. Kesimpulannya itu klaster 1 BUMDes tenaga kerja itu sangat besar. Klaster 0 dan 2 itu mayoritas BUMDes itu dengan tenaga kerja yang kecil hingga menengah. Selanjutnya itu kita memasuki langkah terakhir ini, melihat statistik deskriptif dan masing-masing klaster. Saya gunakan fungsi describe ini untuk menampilkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, median, dan kuartil di setiap klasternya ini.
Dari sini kita bisa memahami lebih dalam karakteristik jumlah tenaga kerja di tiap kelompok BAMDes. Tabel ini tuh menampilkan karakteristik deskriptif dari kolom tenaga kerja berdasarkan hasil pengelompokan clustering ini. Oke, mari kita bahas satu persatu. Cluster 0 ini memiliki 18.233 entry data. Rata-ratanya itu 4,88 orang per BAMDes ini. Nilai minimumnya adalah 1 dan maksimumnya adalah 128 tenaga kerja. Kuartilnya ke satu itu 25%. Kuartil kuartilnya pertama itu 25% itu ada 3 orang ya. Mediannya itu 50% ada 4 orang. Kuartil ketiga itu ada 75% itu ada 5 orang. Ini berarti sebagian besar BAMDes dalam klaster ini tergolong kecil dalam hal jumlah tenaga kerja dengan persebaran yang cukup sempit ya. Untuk klaster satu sendiri unik ini karena hanya memiliki satu entry yaitu satu BAMDes saja. Jumlah tenaga kerjanya itu ada 64.181 orang, sangat ekstrim dan jauh lebih besar dibandingkan yang lain ya. Karena hanya satu data, maka tidak ada nilai standar deviasi dan seluruh nilai kuartil identik dengan 64.181. Ini jelas merupakan outlier yang mengindikasikan ada satu BAMDes yang sangat besar secara tenaga kerjanya. Klaster 2 itu terdiri dari 11 ini. Klaster kedua ini ada 11 orang. Rata-rata tenaga kerjanya itu ada 277 orang. Ini ada kita anggap 277 ya. Di nilai rata-ratanya. Minimumnya itu ada 175 dan maksimumnya itu ada 500 ya ini. Kuartil ke satu itu ada 25% ya. Dan mediannya itu ada 230. Kuartil ketiga itu ada 75%, ada 311 ini. Cluster ini tuh mewakilkan kelompok BAMDes menengah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang signifikan tetapi tidak se ekstrim cluster satu ya. Kesimpulannya itu cluster 0 itu kelompok mayoritas BAMDes itu berskala kecil, cluster satu itu tunggal dengan tenaga kerja luar biasa besar, cluster 2 itu BAMDes skala menengah hingga besar. Oke, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.